dan ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam mengkaji ilmu dan mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu sebagaimana yang Allah beri petunjuk di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW menjadi bagian ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya sampaikan kajian ini menjadi kajian pengantar yang nanti kita akan ada launching program yang sejak lama saya sampaikan dan alhamdulillah nanti kita implementasikan di hari ini. Kita kerjasama, nanti masjid kita sama-sama akan wujudkan menjadi satu tempat yang menjadi rujukan masyarakat, khususnya warga sekitar Masjid GSI ketika mereka punya persoalan-persoalan waris. Ini menjadi bagian penting Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya dengan Pak Anas, dengan Bapak-bapak yang lain ketemu untuk membicarakan program ini. Termasuk juga Bapak Ibu, saya kemarin ketemu mahasiswa saya yang juga profesinya sebagai advokat. Saya bilang coba gabung untuk memperkuat, karena posisinya juga di Surabaya, anaknya juga muda. Saya minta hadir untuk ikut nanti memperkuat. Mana Mas Reza? Nah, ini Mas Reza nih Pak, anak muda ya, alumni dulu mahasiswa saya. Nanti bisa memperkuat, karena kita butuh anak-anak muda. Bapak Ibu, kenapa waris itu menjadi penting bagi kehidupan kita, khususnya para keluarga, termasuk juga negara? Karena kalau kita mengkaji waris hanya dari segi hukum, Bapak Ibu, banyak ustadz yang tahu, tetapi para ustadz tidak mampu menyampaikan di mana pentingnya waris didekatkan dari segi ilmu ekonomi. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita bicara waris itu kan bicaranya aset. Aset yang Bapak Ibu miliki atau harta yang Bapak Ibu miliki, baik dalam bentuk benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang Bapak Ibu miliki, termasuk dalam bentuk surat berharga, termasuk juga bentuknya uang, termasuk juga investasi yang Bapak miliki dalam berbagai bentuk, bisa bentuknya nanti pensiun dan sebagainya. Itu dalam kajian waris Bapak Ibu sekalian, itu bukan besok habis dibagi kemudian setelah itu harta itu hilang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul mengkaji secara serius bagaimana hukum waris dari segi Al-Quran maupun hadis, termasuk kajian-kajian ilmu yang berkembang, ekonomi dan sebagainya. Saya langsung memikirkan Pak Ibu, waris ini adalah aset yang harus kita jaga. Dalam bisnis, bagaimana kalau kita punya perusahaan, perusahaan ini kalau kita besok meninggal itu tetap terus ada, sehingga punya manfaat, mendapatkan keuntungan. Keuntungannya bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga masyarakat. Ini yang menjadi pikiran kita bersama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita sama-sama menjadi saksi keterlibatan kita semua dalam
mendakwahkan hukum kewarisan Islam yang tujuannya adalah sebagai amal soleh kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur Bapak Ibu sekalian, dalam persoalan waris, saya sampai sekarang terus merasakan waris ini tidak hanya dihadapi oleh kita, masyarakat kelas-kelas yang di bawah, tapi juga mereka-mereka yang berilmu. Bapak Ibu, ya, saya banyak menangani kasus-kasus para guru besar, termasuk juga para pembisnis, apalagi Bapak Ibu, karena di antara mereka ketika ada satu yang meninggal dunia, apalagi pemiliknya, itu kalau nggak ditata Bapak Ibu, menjadi penyebab bagaimana perusahaan itu pasti akan bangkrut. Oleh karena itu ini harus kita jaga, termasuk juga aset Bapak Ibu, rumah, baik aset-aset yang produktif dalam bentuk pertanian, dalam bentuk bisnis-bisnis yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya beritahu, saya belum lama ini membagi salah satu orang kaya di Gresik yang saat itu kakak beliau sudah saya pesan, ayo Bu, segera kita bagi. Sebelumnya saya tidak paham kalau orang tuanya sudah meninggal hampir 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya hanya merasa ada toko emas di salah satu di pasar Gresik yang menurut saya toko emas ini cukup lama, nggak mungkin kalau belum ada yang meninggal, begitu Pak. Ternyata berjalannya waktu, kakaknya ini meninggal dunia juga Pak sebagai ahli waris. Masya Allah, saya ketemulah dengan adiknya yang juga dosen di Unmu Surabaya di Fakultas Kedokteran, mungkin dokter Pak Anas tuh kenal ya. Alhamdulillah saya sampaikan, dia berhasil mengumpulkan seluruh anggota keluarganya karena ada yang di Jakarta, di Bandung. Kita hanya selesaikan dengan Zoom Bapak Ibu. Saya bimbing, kemudian memberikan pemahaman sedikit, kemudian saya verifikasi harta-harta waris yang dimiliki, baik dalam bentuk emas di toko itu asetnya berapa, kemudian tanah-tanah yang dimiliki oleh si mayit, termasuk Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, banyak di antara kita dalam persoalan waris, mereka itu tidak mengerti terkait harta bersama. Mereka hanya memahami tidak ada kajian waris Islam itu berbicara tentang harta bersama. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini, harta bersama itu persoalan yang muncul di masyarakat modern, di dalam kehidupan kita. Masa Nabi tidak muncul. Kenapa Bapak Ibu? Masyarakat modern di zaman kita itu mulai memikirkan, apakah ada ketika seseorang menikah dengan suami atau istri, keterlibatan kita di dalam keluarga yang di dalamnya menghasilkan harta yang kita sebut harta bersama, apakah itu tidak menjadi milik antara suami dan istri? Lihat Bapak Ibu, itu hebat betapa kita memikirkan terkait tentang kepemilikan di antara para pihak yang terlibat. Itu kalau Bapak berbisnis, kalau Bapak nggak dapat penghasilan, Bapak pasti marah. Kalau Bapak dalam berbisnis, Bapak nggak digaji, pasti Bapak ngerundel dalam hati. Kalau Bapak Ibu dalam melakukan bisnis, kemudian yang mendapat keuntungan hanya satu pihak, pasti Bapak Ibu gerundel dalam hati. Maka ulama-ulama kita berpikir, lalu apa yang menjadi penting dalam hukum Islam? Kalau kita telusuri, kalau betul-betul Bapak Ibu ahli dalam hukum Islam, atau pernah kuliah syariah, atau Bapak pernah kuliah di luar negeri fikih and law, atau dia hukum dan fikih, dia pasti paham persoalan ini. Kalau ngambil teknik, kalau Bapak ngambil eksak, nggak akan ngerti, karena Bapak nggak pernah mempelajari usul fikih. Nah, pembahasan dalam bidang ilmu Islam yang membahas seperti ini, itu kajiannya usul fikih. Pokok yang menjadi pembahasan adalah
sumber hukum dalam Islam atau dalil hukum. Apa yang menjadi sumber ketika kita ingin menemukan aturan di dalam agama kita? Maka ketemulah Bapak Ibu para ulama sepakat bahwa di samping Al-Quran dan hadis, karena bertambah persoalan masyarakat itu semakin berkembang, tidak semuanya muncul pada masa Nabi dan masa-masa yang sebelumnya, begitu Bapak Ibu. Maka muncullah sumber yang menjadi hukum itu tambahan di samping Al-Quran dan hadis, ada yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad Bapak Ibu, karena saya juga pengalaman sebagai ulama tarjih dan saya juga memang betul-betul praktek sebagai ulama untuk memutuskan hukum, Bapak Ibu, semua nggak lepas kita juga mencari Al-Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, lalu bagaimana kita memutuskan itu. Nah, ketemulah Bapak Ibu ulama kita sepakat, ketika seseorang menikah, bertambah asetnya selama pernikahan, maka disebut sebagai harta bersama. Harta bersama Bapak Ibu, kalau tidak ada perjanjian perkawinan, maka dibagi separuh untuk istri, separuh untuk suami. Itu kalau kita nanti kaji lagi ilmu ekonomi Islam, kalau Bapak Ibu mengerti betul tentang akad-akad dalam Islam, Bapak Ibu akan lebih paham lagi. Oh, ternyata kalau orang suami istri dia menikah, yang selama ini kita menikah, Bapak Ibu, termasuk para penghulu saya yakin tidak paham, dia hanya kenal sampai di kata-kata akad. Padahal akad itu artinya perjanjian dalam ekonomi Islam, macamnya banyak. Contoh, kan tidak mungkin istri kita sewa sehingga akadnya ijaroh, nggak mungkin. Kan juga tidak mungkin suami atau istri dia menjadi pengelola di keluarga kita sebagai ibu rumah tangga yang dianggap dia itu hanya pengelola yang kita gaji. Nggak mungkin Bapak Ibu yang namanya akadnya mudharabah, nggak mungkin. Dan juga nggak mungkin akadnya yang disebut musyarakah mutanakisah, kita sama-sama bermitra yang nanti ada keuntungannya kita bagi, kemudian nanti asetnya hanya berpihak kepada salah satu pihak saja. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dan juga nggak mungkin akadnya ijaroh muntahiyah bitamlik, istri kita sewa sampai nanti jumlahnya sesuai, kemudian itu menjadi milik kita, ada perpindahan kepemilikan. Nggak mungkin juga Bapak Ibu. Dan banyak macam akad. Maka yang tepat Bapak Ibu, akadnya kita menikah itu adalah akadnya adalah syirkah, kita bermusyarakah, para pihak, suami dan istri, dia menjalankan keluarga sehingga asetnya bertambah dalam keluarga, itulah menjadi kepemilikan bersama antara suami dan istri. Di situ makanya Bapak Ibu, kalau kita nanti menikah, dan saya pesan saya, kalau ada persoalan-persoalan kecil tolong dijaga. Di samping kita dapat harta bersama berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijtihad, Bapak Ibu, kita mendapat hadiah dari Allah nanti ketika ada yang meninggal suami istri, kita dikasih hadiah dalam bentuk harta waris. Itu pentingnya. Termasuk Bapak Ibu saudara kandung, tolong jangan ribut terus, jaga hubungan baik kita dalam keluarga, karena nanti saya banyak membagi waris, saudara kandung itu nggak dapet. Kenapa? Bukan karena memang ada anak Bapak Ibu, bukan, karena memang hubungannya nggak baik. Saya pernah menyampaikan, kalau ada anak saja laki-laki, kalau kajian warisnya hanya sekedar kajian waris, dia nggak dapet karena mahzub, ditutup ada anak laki-laki. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 8, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhu minhu. Ketika nanti ada pembagian waris, di situ ada saudara kandung, ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin. Kata Allah, bagi itu rezeki dari waris itu untuk mereka. Itu artinya Bapak Ibu, sekalipun ada anak laki-laki, kita bagi saudara kandung orang tua kita gitu. Tetapi bagiannya tidak berdasarkan bagian waris. Sepakat itu para ahli waris. Karena saya sering menemukan Bapak Ibu, ketika orang tuanya meninggal, dia sebagai ahli waris, keponakan dari pamannya, selalu mengatakan, oh ternyata keponakan saya itu pelit. Sama sebaliknya, oh paman kok ikut-ikut campur aja. Jadi hubungan itu nggak dijaga. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngerti ilmu waris itu bukan hanya persoalan harta ini tumbuh kemudian dijaga, tapi hubungan persaudaraan kita juga dijaga. Yang saat ini Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, kita itu berkeluarga Pak, paling baik generasi pertama. Generasi kedua loh Pak sudah berpencar. Coba Bapak Ibu kalau Anda percaya sekarang, ini sedikit lagi saya tambah Pak Anas, karena waktunya mepet nih Bapak Ibu ya. Dulu saya masih sering Pak ngisi kajian keluarga-keluarga orang di Gresik, bani ini bani ini. Sekarang sudah berkurang Pak. Bapak lihat di Surabaya, mana ada kita sekarang banyak perkumpulan bani ini bani ini. Sudah generasi kedua itu sudah lost Pak. Jadi kualitas kita ini nggak seperti Rasulullah Ibrahim yang mampu menjamin setelah keturunannya menjadi orang-orang yang beramal soleh. Ini PR kita bersama. Itu kalau kita bicara ekonomi Pak, ini bicaranya SDM yang kita persiapkan sampai keberlanjutan yang itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Bapak Ibu, ini pengantar dari saya. Intinya saya berharap nanti Pak Anas, lembaga ini kita bisa ajukan juga, mudah-mudahan nanti dari program pemerintah. Kalau kita dosen ini kan ada pengabdian masyarakat Pak. Saya berusaha nanti dengan Pak Anas bikin proposal, Pak Anas yang nanti orang tekniknya, nanti kita bikin sistem sama-sama. Bagaimana di masjid ini nanti kita buat program, ketika masyarakat nanti mau bagi waris, dia tinggal buka aja itu Pak laptop yang kita miliki, dia ngitung-ngitung sendiri Pak, kira-kira harta bersamanya berapa. Kadang-kadang kalau kita mau bagi waris Bapak Ibu, itu malu-malu nyebut asetnya. Kalau saya sebutin, Ustadz ini sudah saya tempati rumahnya, nah terus saya tempatnya di mana? Akhirnya Bapak dirobah sertifikatnya. Nah yang ngerti enggak begitu, enggak apa-apa Ustadz, sekalipun saya enggak punya rumah, karena ini hak milik orang lain, saya serahkan menjadi harta waris. Begitu Pak Ibu. Lebih nakal lagi, anaknya jadi notaris, aset-aset orang tuanya meninggal dibalik nama dulu Bapak Ibu, yang sedikit baru disampaikan, ini loh warisnya Bapak gitu Pak Ibu. Saya sering kali Pak Ibu kalau udah bagi waris itu buka peti Pak, yang isinya emas, surat berharga, itu di depan saya. Kenapa? Kami nggak berani buka Ustadz. Bayangin loh Pak Ibu, itu artinya kita butuh lembaga Pak, yang lembaga itu bisa menjadi mediator atau mediasi untuk para ahli waris yang selama ini memang dia nggak punya orang yang menjadi penengah itu Pak Ibu. Nah karena itu mudah-mudahan nanti masjid ini menjadi amal soleh kita bersama Bapak Ibu. Dan saya di belakang selalu pantau, jadi Bapak Ibu jangan takut. Nanti kalau ada kasus seberat apapun Bapak Ibu, saya yakin Pak selesai, karena ilmunya dari Allah. Dan sepanjang saya telusuri kasus-kasus waris Pak, semua kasusnya itu hanya pengulangan. Karena paling Bapak Ibu yang meninggal nanti suaminya atau istrinya, meninggal ibunya atau bapaknya, meninggal saudara kandungnya, atau meninggal anaknya. Semua udah disebutin dalam Al-Quran, berapa bagian bapak, berapa bagian ibu,
berapa bagian istri, berapa bagian suami, berapa bagian saudara kandung, bahkan sampai Bapak Ibu ada bagian saudara seibu itu loh, udah disebutin sama Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak ada yang menjadi sulit. Nah karena itu Pak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita bersama. Ya ini pengantar, nanti Bapak Ibu bisa lihat materi-materi ini yang sudah saya buat. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar Bapak Ibu, karena materi ini saya buat Bapak Ibu sampai saya juga pernah menyampaikan ada pola atau bagaimana sih waris ini secara keilmuan, cara berpikirnya itu sudah saya sampaikan Pak alurnya. Banyak masyarakat bagi waris itu nggak sesuai, udah kita pikirin bagaimana biar sesuai. Kalau udah sesuai Bapak Ibu, bagaimana hartanya diingatkan, harta jangan sampai habis. Ya Bapak Ibu, seperti saya Bapak Ibu, itu mencari aset itu susah Pak. Saya mau cari rumah di Surabaya, minimal harus punya uang 1 miliar. Itu kalau Bapak Ibu punya aset nggak dijaga, anak kita nggak punya rumah Pak. Bapak saya beritahu aja, termasuk modal Bapak Ibu. Orang pinjam modal sekarang kalau dia report keuangan yang nggak bagus, apalagi pernah berhutang, pernah gagal bayar di satu bank, Bapak Ibu pasti sulit itu mengajukan pembiayaan. Makanya butuh aset itu dijaga. Nah ini loh, ada aset 3 miliar, silakan bisa digunakan nanti kalau Bapak meninggal menjadi modal yang ini tetap tumbuh. Nanti diatur Pak, itu semua sudah dipelajarin bagaimana ekonomi Islam ketika mengajarkan agar betul-betul mereka adil di dalam melakukan bisnis bersama-sama. Itu semua udah dijelasin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup, nanti kita launching Pak Anas bareng-bareng. Bapak Ibu, banyak buku-buku yang itu bisa menjadi saksi umat Islam kita sampai sekarang ini Bapak Ibu itu tidak menguasai yang namanya ekonomi. Ya Pak, sedikit sekali ini menjadi PR kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kesadaran kita mempelajari ilmu waris Bapak Ibu, kita jaga betul Pak, agar betul-betul harta ini bisa dimanfaatkan oleh keturunan kita sampai hari kiamat. Karena jujur Bapak Ibu, Bapak bekerja ini udah mati-matian Pak. Ya, saya kalau telusurin orang-orang yang punya emas itu Pak, toko emas itu dari pegawai Pak, dia mati-matian. Ya, yang bapak-bapak punya perusahaan itu dari pegawai. Masa kita tiba-tiba meninggal kemudian hilang begitu saja? Ada perusahaan besar Pak yang saya tahu sekarang konflik itu gara-gara pemiliknya meninggal dunia. Semua merasa memiliki aset, dia robah Pak sahamnya menjadi kepemilikan satu orang karena dia ngerti saham. Yang lain dia nggak ngerti Pak, ada delusi saham di situ. Itulah menjadi persoalan kita. Nah kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita akan selalu berbagi kepada yang lain. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pembuka kita. Nanti kita launching sama-sama. Ini ada pimpinan ranting kita. Saya berharap mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi ilmu yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan nanti kita menjadi contoh bagi generasi-generasi kita sebelumnya ya Pak, dan seterusnya ya, karena menurut saya ini menjadi perlu kita pikirkan bersama ya. Saya kira ini Bapak Ibu sebagai pembuka untuk kita launching kegiatan kita, dan insya Allah Bapak Ibu nanti ke depannya kita bisa bahas bareng-bareng kira-kira timnya siapa-siapa, termasuk nanti bagaimana cara kita untuk menjalankan kegiatan ini, termasuk juga pembinaannya nanti rutin Pak kepada masyarakat kita ya, bertahap. Barangkali itu mudah-mudahan kajian pengantar ini bisa menjadi semangat kita bersama Bapak Ibu ya, karena saya yakin dan terus terang Bapak Ibu, di dekat keluarga kita semua itu punya persoalan waris Bapak Ibu. Saya sampai sekarang ini masih ada 4 orang Pak yang belum selesai saya bagi karena padat sekali waktunya. Karena itu butuh tim Pak. Ada yang di Makassar, ini belum selesai. Ada yang di Mojokerto Pak, di Surabaya sendiri, kemudian di Gresik. Ini masih belum selesai Pak, karena harus saya
drafting dulu pembahasannya, terus saya kumpulkan lagi mereka untuk memahami. Ya, saya kira itu Pak Ibu. Nanti saya serahkan kepada tim di pimpinan ranting untuk meluncing program kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.